Tribiata. Alhamdulillah sudah musim semi. Sekarang pohon-pohon sudah mulai punya daun. Alhamdulillah ya. Jadi aku hari ini mau menikmati musim semi yang bentar lagi akan adanya matahari. Nah, aktivitas aku hari ini mau menanam pohon. Karena aku jadi salah satu tenaga volunteer yang ada di sini. Di sini jadi banyak banget hutan-hutan yang masih gundul. Jadi aku ingin menanam pohon yang kuat-kuat. Pengen tahu kan caranya bagaimana menanam pohon yang kuat di segala macam cuaca. Mau diterjang musim panas, dingin, dia tetap kuat. Nah, aku diajarin nih bagaimana cara menanam pohon mereka. Ikutin terus perjalanan aku ya di Nomadik Muslimah. Lihat nih, banyak banget lagi bunganya. Bunga-bunga di sini tuh liar ya, nggak ada yang nanam. Lihat cuacanya. Aduh, musim panas itu kalau di Rusia itu sangat-sangat dinantikan. Nah, ini namanya Anton. Jadi dia itu yang jadi ketua dalam grup volunteer ini. Namanya Dasya. Nah, Dasya ini juga volunteer untuk menanam pohon ini. Jadi kita dapat kaos atau baju kayak pekerja di PU gitu kan. Nah, kita menelusuri hutan. Udah pasti nebak ya kalau jalannya mereka seperti itu. Aku di mana? Ya di belakang. Gak bisa aku imbangin deh. Kita difasilitasi sarung tangan dan obat anti serangga dan alat-alat yang ingin dipakai. Ini dia hutannya. Tapi ini bukan hutan untuk yang ditanam, melainkan hutan untuk mengambil bibit-bibitnya. Jadi di sini tuh ada truk untuk mengangkat bibit-bibit yang sudah diambil dari tanah. Aku tuh pengen tahu gimana sih menanam pohon, karena kan kita ada language barrier. Nah, nih mereka ngasih tahu nih gimana cara menanam pohon, bagaimana mengambil pohon-pohon atau bibit-bibit yang masih kecil-kecil itu. Jadi tuh mereka ngambil dulu nih bibit-bibit di tempat ini. Jadi nanti bibit-bibitnya itu dimasukin ke dalam truk gitu. Jadi kalau ngambil bibit itu harus ekstra hati-hati dan harus banget dari akarnya paling bawah. Itu yang membuat para pohon-pohon ini menjadi kuat. Nah, ngambilnya juga nggak sembarangan. Jadi tuh sebenarnya hanya pohon-pohon yang terpilih saja yang bisa dijadikan bibit. Jadi kita di sini ada 3 tim. Jadi ada yang ngambil, ada yang menyusun di dalam truk, dan ada tim yang untuk menyangkul. Karena harus akarnya itu harus kecabut semua. Nih aku kasih ke mereka. Jadi ada tim yang khusus untuk masukin ke dalam mobil kayak gitu. Semua pohon-pohon yang ada di sini itu ada yang liar, ada yang dulunya dikasih bibit, ditanamin biji-biji, atau mungkin dulunya mereka pernah menyemai bibit-bibitnya itu di sini. Tapi mereka nyemainya itu benar-benar di dalam hutan. Jadi tempat ngambil bibit sama mau nanamnya nanti itu berbeda. Jadi step pertama itu kita mengambil semua bibit-bibit yang ada di sini yang sudah terpilih. Step kedua menanam kembali ke tempat yang gundul. Sebenarnya aku tahu volunteer ini tuh dari senior yang udah sering ikutan volunteer ini. Nah, dia ngajakin aku. Ini dia anaknya dari Bangka Belitung. Sebanting tulang itu cuy. Emang lo di Indo pernah kayak beginian? Pernah dong. Oh pernah. Jadi di Indo itu kita bedanya lokasi yang seperti ini, lokasi laut. Oh laut ya, oh iya benar. Karena kita bubble. Oh bubble, kayaknya nggak jadi tuh dari tadi itu. Oh bisa. Dia membuktikan bahwa di Indo juga dia susah kayak gini pernah katanya. Kalau di Indo anak pasta guys. Anak bubble guys. Tuh, langsung begini semua orang pada digiling. Paling detail. Iya dia lebih cakep sih, emang kelihatan sih emang kelihatan.
Boy. Anak kebun, bener. Nah, ini adalah lokasi untuk menanam pohon. Jadi di sini itu banyak pohon-pohon yang sudah gundul. Disinilah nanti lokasi kita untuk menanam pohon yang sudah kita ambil tadi. Nah, sepanjang jalan kita tuh menemukan bunga yang kayak gini. Banyak banget di dalam hutan. Nah, kita sebagai orang Indonesia itu kan suka kepo ya. Ini kan bunga liar. Kenapa sih mereka ambil dan mereka putikin terus mereka taruh di toples? Ini sebenarnya bunga apa? Takut kan kalau bunga ini tuh ternyata beracun? Nah, karena kita ingin tahu banget ini bunganya untuk apa, jadi benar-benar nih yang senior tadi nanya langsung nih ke ibu tadi, kok ini bunganya diambilin ya, untuk apa? Nah, mereka bilang bunga ini tuh fungsinya untuk teh. Jadi di dalam bunga ini tuh ada antioksidannya banyak sekali, jadi ini bisa dijadikan teh, diseduh air panas dan ini bisa kita nikmati seperti teh. Jadi sudah teredukasi, ini bukan racun, jadi ini bisa menghemat kantong kita, tidak usah membeli teh lagi, bener nggak? I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun. Nah, kita bagi tugas, jadi ada yang ngebolongin tanah dan ada yang ngambilin bibit-bibit yang sudah ada di truk tadi. Jadi lokasi ini tuh berbeda ya. Tadi lokasinya sekitar setengah jam lagi masuk ke dalam hutan. Ini bibit-bibit yang tadi kita ambil. Bibitnya itu harus sama akar-akarnya ya, benar-benar harus banyak seperti ini tanahnya. Jadi teman aku ini tugasnya ngegali lubang untuk proses tanamnya si pinus tadi. Nah, aku yang bertugas untuk ngambilin bibit-bibit di dalam truk menuju orang-orang yang melubangi tanah-tanah ini. Jadi gini nih caranya. Dibongkar tanahnya. Jadi triknya itu lubangnya itu dibuat persegi sehingga bibitnya yang banyak banget tanahnya itu bisa masuk. Nah, seperti ini. Jadi mereka itu harus tertanam semua sampai ke batang. Udah kayak pekerja kebun ya, kebun karet ya. Kasih nama lu dong, Wan. Biar ada nama lu. Ada namanya? Bruno Irawan. Nah, mereka juga memfasilitasi ada papan untuk nama kita. Jadi setiap yang kita tanam, kita kasih nama kita ke pohon itu. Ini keren banget sih, aku ambil dulu. Jadi, nama yang aku kasih untuk pohon yang aku tanam harus ada nama negaraku. Supaya orang bisa ngelihat, ternyata ini dari Indonesia. Volunteer dari Indonesia loh yang nanam pohon ini, gitu. Tetap dong pengen dikenal negaranya. Terus aku mau buat nama negara aku dan tanggal. Jadi tanggalnya itu aku mau buat tanggal hari ini. Kayak aku tuh buat dan nanam pohon ini tanggal hari ini gitu. Terus aku banyak buat ornamen-ornamen gitu. Jadi biar dikenal aja gitu, agak lebih nyeni karena kan di Rusia ya. Mereka pasti buatnya banyak banget ornamen. Saatnya aku menanam untuk pohonku sendiri atas namaku. Tarang, udah jadi plang untuk pohon aku. Tapi kok lama-lama aku lihat-lihat kayak kuburan. Ada tahunnya, tanggalnya, sama namanya. Bentar-bentar. Kayak kuburan di Indonesia nggak sih kayak gini? Aduh, amit-amit deh. Ada namaku juga di situ. Jadi kayak aku tuh nanam kuburan aku sendiri. Salah nih aku kayaknya ngedesainnya. Enggak. Aku nggak bakal buat kayak gini. Aku mau copot.
kebanyakan desain. Aku mau buat yang lebih sederhana aja deh. Ya udah deh, kalau gitu aku tanam lagi. Cari spot lagi. Ditemani Dasya, teman aku. Jadi aku lagi mencari spot mana ya yang belum ditanamin. Nemu nih, tapi nemu cacing juga. Tapi cacing di sini tuh subur-subur dan lucu-lucu. Warnanya pink. Padahal sebelumnya kan tanahnya ini kan habis winter. Tapi mereka gimana caranya bertahan hidup ya? Karena kan ini baru aja semi. Jadi pas winter mereka gimana ya hidupnya? Kan isinya salju semua. Jadi cacingnya itu pada masuk ke dalam mungkin ya. Nah ini aku nemu daun bean. Banyak banget tumbuh-tumbuhan yang aku tuh nggak kenal. Cuma yang ada di negara ini aja mungkin ya. Karena kan mereka negara 4 musim. Di Indo aku nggak tahu deh ada atau enggak tumbuhan-tumbuhan kayak gini. Jawab di komentar ya. Tumbuhan kayak gini tuh sebenarnya ada di Indonesia atau enggak sih? Atau mereka cuma ada di Rusia aja? Ini aku lagi mikir, gimana caranya papan aku nggak kayak papan kuburan baru? Buat simpel aja deh. Herlina, Indonesia. Kayak gini. Herlinanya pakai bahasa Rusia, Herlina Indonesia, dan ornamennya cuma love. Biar jangan salah paham lagi. Ntar dikirain kuburan baru lagi deh. Kan di kuburan nggak ada nama negaranya kan? Nggak pernah kan ada bacaannya Herlina, wafat, Indonesia, gitu nggak pernah kan? Jadi ini masuk akal. Aku nggak mau pakai tahun, tanggal, dan bulan. Karena tidak mau kayak kuburan lagi. Jadi sesimpel ini aja deh. Yang penting nanti kalau pohonnya tumbuh subur, dia akan tahu akulah yang menanamnya. Aku tambahin deh love-nya jadi 3. Jadi namanya Herlina Indonesia by Loves. Oke, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk membuat patok ya. Dibantuin oleh Babang Ganteng. Jadi dia itu menanam pohon buat diri dia sendiri. Itu benar-benar dirawat, diambil tanah yang baik. Lalu dia doain itu pohon supaya tumbuh subur sehingga bisa berguna bagi negara ini. Afirmasi positif bagus untuk tumbuhan. Sementara aku, Hey, when you are grow up, you should be remember I was planting you. Okay? So big. I made you with love. So you should be grow up. Большой. Хорошо? Хорошо? Yeah. Tell the truth now. Yeah, this is my tree. This is I Lega's planted tree. the We tree. plant it in the forest nearby the city. Yeah. Yeah, this is our activity in this weekend. So guys, for you who still spend the time in your bed, get up and join with us. Our volunteering. Dah. padahal mereka nggak tahu background dari pohon aku ini, yaitu ada teman aku ini di balik semuanya. Dia yang bantuin untuk mencangkol tanah. Jadi karena dia udah senior, dia udah tahu dong bagaimana cara mencangkul tanah Rusia. Hai, alasan gue doang sih sebenarnya. Tapi sejujurnya, aku tuh udah capek banget. Plus lapar. Tapi aku harus mengganti papan aku. Kayak papan kuburan di Indonesia ya. Iya, ada logo atasnya tuh. Ditambah lagi ada tahun dan tanggalnya kayak gitu. Gak berani juga gue se-ekstrim itu meninggalkan nama dan papan gue. Karina, gue mah sengaja di depan biar orang-orang pada ngeliat. Iya guys, lihat nih, real banget pinggir jalan. Pinggir jalan, biar nanti kalau ngeliat nih, gue tanamnya sampai dalam nih biar tidak diiniin sama di semen aja deh kata gue. Di semen. di semen.
Nih, dekat. Gue tadi tuh mau matiin semua segala macam pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Harusnya memang dimatiin sih, dicabut-cabut di pinggirannya itu. Biar apa? Biar jangan mengganggu tanaman gue yang cantik ini. Biar nanti Papa Putin ngeliat. Kalau Papa Putin ngeliat gimana? Itu papa angkat aku BTW. Oh iya. Ya dong. Gue... Ya udah nih. Ini apa sih? Pohon apa sih? Enggak tahu. Tapi aku usahain bagaimana tumbuhanku tidak terganggu. Saatnya makan siang. Mereka itu menyediakan dapur umum. Jadi dapurnya itu dibuat sendiri di hari H. Makanan yang disajikan juga makanan sehat, yaitu grechka, itu seperti nasi tapi dari biji-bijian. Lalu ada sayur seperti salad, dan untuk pelengkapnya ada saus. Tapi mereka masaknya benar-benar on the spot loh, di situ dengan kompor. Ya, makanan sehat untuk orang-orang sehat. enak kan? Enak ya. Kalau bagi gue ini kurang asin. Ini enak banget sih. Iya, makanya kita tuh bawa banyakin saus tuh. Oh, dia dicampur pinter. Iya, biar rasanya merata. Merata. Dah. Dah. Halo. Hai. What's the name? Marafon Dobry. Del. Marafon Dobry Del. Correct dah, Harasho dah. Marafon Dobry Del. Dah, Marafon Dobry Del. Раз, два, три. Ya, is Indonesia dah. Ya, is Dobry Del. Привет, привет. Привет, Indonesia. Guys, for you who still spend the time in your bed, get up and join with us. Our volunteering. Dah. Thanks for watching. Don't forget. Subscribe. Like. Call.